Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil laghwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un wallazina hum ala shalawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang berbahagia, tidak terasa kita sudah ada di hampir pertengahan bulan Sya'ban. Setidaknya ada 2 peristiwa di bulan Sya'ban di masa Rasulullah SAW. Yang pertama adalah turunnya ayat yang memerintahkan berpindahnya atau kembalinya kiblat dari Masjidil Aqsa kembali ke Masjidil Haram. Ketika hijrah Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Allah memerintahkan agar Rasulullah mengambil kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Namun setelah berapa lama dilakukan kiblat salat ke Masjidil Aqsa, orang-orang Yahudi bukannya tertarik untuk memeluk Islam, mereka malah mengolok-olok. Muhammad mengaku agama baru, tapi kiblatnya sama dengan kita, yaitu ke Masjidil Aqsa. Kalau kita ke Masjidil Aqsa sekarang, maka arah kiblat kita ke arah Masjidil Haram, sementara orang Yahudi di balik tembok adalah tembok ratapan menghadap. Jadi kita berdoa berhadap-hadapan dengan mereka. Rasulullah SAW sering dalam sholatnya sebelum turun Al-Baqarah 144 menengadah ke langit dan kemudian Allah memberikan wahyu memerintahkan agar kembali kiblat sholat dikembalikan ke Masjidil Haram dan tempat di mana Rasul memutar arah kiblat kembali ke Masjidil Haram sekarang dikenal sebagai Masjid Qiblatain di kota Madinah. Jadi ada peristiwa di bulan Sya'ban, peristiwa turunnya ayat yang memerintahkan agar kiblat sholat kembali ke Masjidil Haram. Kemudian peristiwa kedua adalah turunnya ayat tentang ayat sholawat. Perintah bersolawat kepada Nabi SAW juga turun ayatnya di bulan Sya'ban. Dan tentu saja Sya'ban adalah bulan yang sebentar lagi kita akan sampai ke bulan Ramadan. Sejak bulan Rajab kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi bulan Rajab kami, berkahi bulan Sya'ban kami. Dalam pengertian diberkahi, mudah-mudahan urusan-urusan kita yang belum selesai di bulan Sya'ban ini oleh Allah diselesaikan. Persoalan-persoalan yang masih menggantung Allah bereskan di bulan Sya'ban dengan pertolongan Allah. Sehingga kita masuk Ramadan dengan hati yang lebih tenang, lebih fokus kepada ibadah kita. Urusan-urusan bisnis kita mudah-mudahan oleh Allah ditolong, diselesaikan. Dan di bulan Sya'ban ini segala hal yang kemarin belum beres oleh Allah ditolong dibereskan. Hanya dengan pertolongan Allah kita bisa menyelesaikan sesuatu. Maka Rasul berwasiat agar kita banyak membaca wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada yang pintar dan bisa menyelesaikan persoalan kalau Allah tidak memberikan jalan. Tidak ada yang kuat untuk memecahkan satu persoalan kecuali kekuatannya diberikan oleh Allah. Sombong, merasa mampu dan sanggup menyelesaikan segala hal dengan kekuatan diri justru menjadi awal kejatuhan. Mudah-mudahan Allah berkahi bulan Sya'ban kita dan Allah bereskan urusan-urusan kita dan Allah berikan umur panjang kita sampai ke bulan Ramadan menikmati indahnya ibadah di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Di antara yang membuat kita kaum muslimin senantiasa bahagia adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk jalan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bahkan Al-Quran juga obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatan lil mu'minin. Obat dan rahmat. Di antara obat dan rahmat itu akan terwujud jadi obat dan rahmat, jadi petunjuk jalan. Seandainya Al-Quran itu dibaca, kemudian dimengerti dan dihayati serta diamalkan.
Dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11, Allah memberitahu kepada kita. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa ini adalah puncak dari akhlak seorang muslim yang ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Dan ayat ini diawali dengan qad aflahal mu'minun. Kalimat penekanan sungguh sangat berbahagia. Qad aflahal mu'minun. Siapakah orang yang beriman itu yang sangat berbahagia? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Salatnya khusyuk. Dan juga orang-orang walladzina hum anil lagwi muridun, meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Juga orang-orang yang menunaikan zakat. Juga orang-orang yang menjaga kehormatan kemaluannya, menjaga kehidupan seksualnya. Kemudian juga orang-orang yang memelihara amanat dan janji. Dan orang-orang yang memelihara sholat mereka. Hadirin yang berbahagia, kata aflaha terambil dari kata al-falah atau membelah. Karenanya petani disebut al-falah dengan 2 A. Kenapa? Karena petani mencangkul untuk membelah tanah dan menanam benih. Maka kemudian ada falah yang berarti memperoleh apa yang diharapkan. Pada umumnya manusia merasa bahagia ketika mendapatkan apa yang diharapkan. Seorang ayah yang sedang menantikan lahir anaknya, maka dia akan bahagia ketika anak yang dinantikannya lahir. Karyawan yang menantikan upah di bulan-bulan tertentu, di tanggal tertentu, maka bahagia ketika upahnya didapat. Pengusaha yang menantikan transaksi bisnisnya, bahagia ketika transaksinya lancar. Namun Allah memberikan ilustrasi dan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab ini menisbahkan kebahagiaan itu dikaitkan dengan kehidupan para petani. Petani itu mencangkul, membelah tanah, kemudian menanam benih, merawat, memupuk, menghindarkan tanaman dari hama, dan kemudian barulah menunggu waktunya panen. Artinya apa? Seorang yang melakukan kebaikan hendaknya jangan segera mengharapkan hasil, harus berkaca kepada petani. Mencangkul, menanam, mengusir dan menghilangkan hama, menyiram, merawat tanaman, barulah kemudian menuju masa panen. Bahkan kita tahu ketika panen persoalan bagi petani belum selesai. Kemana hasil panen akan dijual? Apakah dikonsumsi sendiri? Kalau dijual seperti padi, seringkali petani malah mengalami kerugian. Dijual padinya mungkin seharga 12.000 atau 10.000 rupiah, tapi kalau membeli kemudian menjadi 14.000 rupiah. Orang-orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan hendaklah sadar bahwa persoalan hidup tidak pernah berhenti. Selalu ada di setiap episode dan manusia harus sabar menjalaninya. Bukan hanya sabar tapi juga memiliki ilmu dan keterampilan menjalani kehidupan. Hadirin yang berbahagia, kebahagiaan itu ada 2, duniawi dan ukhrawi. Kebahagiaan duniawi adalah memperoleh hal yang menjadikan hidup dunia menjadi nyaman. Kesehatan, kekayaan, penghormatan, status sosial, itu adalah kebahagiaan duniawi. Yang ini bisa diperoleh baik oleh orang yang beriman ataupun tidak beriman. Urusan banyak uang itu bukan urusan orang beriman dan tidak beriman. Maka para ulama mengatakan keberhasilan dunia itu bukan ciri kasih sayang Allah. Bukan berarti nu beunghar dipikanya aku Allah, nu miskin teu dipikanya bukan. Karena kalau namanya kekayaan dan hal-hal yang sifatnya duniawi akan didapat oleh siapapun yang menjalankan sunatullahnya. Dulu kaum muslimin belajar sains, menyerap dari filsafat Yunani dan Romawi, kemudian merumuskan dan melakukan riset dan penelitian. Lahir ilmu pengetahuan di abad pertengahan. 6 atau 8 abad Eropa dicerahkan oleh kaum muslimin yang menguasai sains. Ada proses di mana sains dikuasai oleh kaum muslimin. Sunatullahnya dijalankan. Tapi kemudian setidaknya sesudah perang salib dan kita mengalami banyak kekalahan, ditambah lagi dengan penjajahan oleh Eropa kepada negara-negara Asia, Afrika yang kebanyakan muslim, kaum muslimin terpuruk. Dan kita melihat sekarang yang menguasai sains dan teknologi bukan lagi kaum muslimin. Dan kita juga melihat betapa dahsyatnya pengaruh teknologi kepada kehidupan. Orang bisa bertengkar gara-gara medsos.
Negara bisa terpecah belah negara gara-gara perbedaan pendapat yang dituangkan ke dalam media sosial. Seolah-olah sedang perang betulan, padahal hanya beda pendapat, berbeda opini pada media sosial. Dan ini pun bisa direkayasa. Kabar-kabar yang tidak jelas berseliweran, hoax atau hoak berseliweran di mana-mana. Dan karena emosi seringkali kita langsung menangkap dan menyebarkannya. Teknologi mengubah hidup manusia. Hadirin yang berbahagia, sekali lagi urusan dunia itu bukan ciri kasih sayang Allah. Tapi tentu saja kita berharap bahwa kaum muslimin, orang-orang yang solehlah yang menguasai dunia. Setidak-tidaknya kalau pengusahanya pengusaha muslim, kalau dia kaya dia ingat untuk zakat. Karena zakat itu kewajiban. Juga dia ingat untuk infak dan sedekah. Dalam urusan duniawi kata Buya Hamka diberikan perlombaan fastabikul khairat. Baik orang Islam ataupun bukan orang Islam. Yang kedua kebahagiaan ukhrawi. Para ulama menyebutkan dengan kalimat wujud yang langgeng tanpa kepunahan. Sesuatu yang ajeg tidak punah. Harta bisa habis. Tapi harta yang dizakatkan, diinfakkan, disedekahkan, diwakafkan itu menjadi harta yang langgeng. Wujudnya langgeng tanpa kepunahan. Ilmu dibagikan. Jadi yang pertama orang-orang yang bahagia secara ukhrawi itu adalah orang-orang yang mampu mencapai wujud yang langgeng tanpa kepunahan dalam keseluruhan aspek hidupnya. Yang kedua kekayaan tanpa kebutuhan. Dia kaya tapi dia sadar betul bahwa yang diperlukan sebetulnya hanya secukupnya saja. Adapun kekayaan semuanya hanya titipan. Yang mendapatkan kemuliaan tanpa kehinaan. Betapa banyak kita melihat orang-orang yang hanya mulia ketika berpangkat. Namun ketika pangkatnya sudah tidak ada dia dihinakan. Orang-orang yang berbahagia dalam keimanan dia mulia tanpa kehinaan. Dan ilmu tanpa ketidaktahuan. Ilmu yang tidak benar bisa membawa manusia kepada kesesatan. Seorang kawan berkata dengan sedih bahwa adiknya yang sedang menempuh S3 di sebuah perguruan tinggi ternyata sekarang sudah tidak sholat. Padahal anak ini sejak SD, SMP, SMA dia adalah seorang yang bagus ngajinya dan hebat sholatnya. Ketika ditanyakan kenapa tidak sholat, dia mengatakan sholat itu adalah sebuah proses yang mengantarkan kita sampai pada tujuan. Saya sudah sampai di tujuan sholat, maka saya tidak perlu sholat. Ilmu-ilmu seperti ini sesat dan menyesatkan. Hadirin yang berbahagia, karena itu bacalah Al-Quran dan kemudian kita pahami artinya, maknanya dan kita amalkan. Di surat Al-Mu'minun ini disebutkan, pertama sholat yang khusyuk. Sholat yang khusus seperti apa? Panjang sekali membahasnya. Tapi khatib ingin mengatakan setidak-tidaknya sholat itu berkesan bagi kita yang melaksanakannya. Bahwa kita sadar betul sholat itu perintah Allah. Dan kita datang memenuhi perintah Allah. Ada 3 panggilan dari Allah. Yang pertama panggilan sholat. Yang kedua panggilan haji. Yang ketiga panggilan kematian. Panggilan kematian tidak bisa dihindarkan. Tapi panggilan haji, panggilan sholat bisa kita respon atau bisa kita abaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa merespon sholat dengan baik. Dan kemudian kita mendapatkan kesan yang baik sesudah sholat. Merasakan nikmatnya bahwa ketika takbiratul ihram, Allah meletakkan dosa-dosa kita di pundak kita. Dan ketika sedang ruku, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Nanti ketika sujud, Allah ijabah doa-doa kita. Maka ketika sedang sujud sendirian di sholat sunat, silahkan sujud-sujud yang panjang. Doa-doa disampaikan bahkan dalam bahasa sendiri, bukan dalam bahasa Arab, bukan doa dari Al-Quran, asal diucapkan hanya di dalam hati. Hadirin yang berbahagia, ayat ini juga memberikan isyarat bahwa orang-orang yang beriman dan berbahagia itu orang-orang yang menjauhi perbuatan yang tidak berguna. Kemusyrikan jelas, kemaksiatan jelas, perbuatan dan perkataan yang tiada faedah, atau ada hal-hal yang mubah tapi tiada manfaat. Bukan berarti kita harus selalu serius. Nabi SAW adalah seorang yang humoris dengan humor yang tidak mengandung dusta. Nabi SAW tertawa walaupun tidak sampai terbahak-bahak. Dan Nabi SAW adalah manusia yang paling banyak tersenyum di muka bumi. Yang ketiga, kalau kita ingin mendapat kebahagiaan, tunaikanlah zakat. Agar harta tidak bertumpuk di kalangan orang-orang kaya saja. Menunaikan zakat syariatnya membersihkan harta dari hak orang lain.
Karena pada harta orang kaya ada hak orang miskin. Harta adalah titipan Allah untuk hambanya, harus dikelola sesuai aturan Allah. Menunaikan zakat sebagai tanda taat. Zakat adalah membersihkan hati dari kekotoran jiwa berupa kikir dan cinta dunia berlebihan. Dan kita tahu selain zakat kita juga punya infak, sedekah dan wakaf. Masjid ini alhamdulillah beroperasi berdasarkan infak sedekah dari jamaah rahimakumullah. Sound system baru kami ganti senilai lebih atau hampir 500 juta rupiah. Kalau yang hadir pada malam hari akan menyaksikan ada perubahan pada lighting, sistem perlampuan yang semuanya dinisbahkan agar jamaah dapat melaksanakan ibadah dengan tumanina. Yang keempat, orang-orang beriman akan berbahagia kalau mereka menjaga kesucian diri dari perilaku seksual yang menyimpang. Apa saja perilaku seksual yang menyimpang itu? Seks di luar nikah. Tidak ada hubungan seks yang jadi halal dalam Islam kecuali dalam pernikahan. Di luar itu haram. Atau hubungan seks sesama jenis. Homoseks dan lesbian itu adalah gerakan yang sangat membahayakan kemanusiaan. Dan sayangnya gerakan ini sudah begitu hebat. Mereka menguasai WHO, mereka menguasai ilmu pengetahuan. Bagi hadirin yang belajar tentang psikologi atau psikiatri di tahun 80-an, maka di bab psikologi abnormal itu ada homoseks dan lesbian. Berarti homoseks dan lesbian dianggap sebagai abnormalitas. Tapi sekarang tidak ada lagi bab homoseks dan lesbian pada pembahasan abnormalitas. Perilaku itu pada psikologi modern sudah dianggap sebagai biasa. Sedemikian kuatnya kaum LGBT, mereka bisa mengubah undang-undang. Banyak negara yang sudah membolehkan pernikahan sesama jenis. Beberapa negara bagian di Amerika dan beberapa negara di Eropa. Artinya ini kegiatan yang tidak main-main. Mereka punya kekuatan, mereka punya uang. Bahkan konon kabarnya juga menguasai lembaga-lembaga keuangan dunia. Negara-negara yang sangat galak kepada LGBT dijamin akan sulit mendapatkan bantuan luar negeri dari lembaga-lembaga keuangan dunia karena lembaga-lembaga keuangan dunia dikuasai oleh kaum LGBT. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh diabaikan karena LGBT kalau dibiarkan kita tahu azab yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Lut dan juga mengancam kemanusiaan karena kalau manusia kawin sesama jenis maka diambang kepunahan. Hadirin yang berbahagia, yang kelima, di dalam surat ini disebutkan bahwa orang-orang yang beriman dan akan sangat berbahagia apabila mereka amanah. Menjaga amanat-amanat yang berkaitan dengan Allah berupa ibadah. Menjaga amanah bersama manusia berupa titipan dan rahasia-rahasia serta kewajiban-kewajiban yang melekat pada tugas-tugas profesional kita. Amanah manusia dan lingkungan kita menjaga agar lingkungan tidak menjadi rusak dan tetap bermanfaat bagi anak cucu kita. Manusia dengan dirinya sendiri pun ada amanah menjaga kesehatan dan keselamatan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya badanmu memilih hak atas dirimu. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kemudian juga masuk kepada yang terakhir, mampu memelihara sholat. Memelihara sholat yang bagaimana? Sholat yang senantiasa dijaga, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Dilaksanakan tepat waktu dan dipelihara rukun wajib dan sunnahnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk mencapai derajat yang oleh Allah diilustrasikan sebagai kelompok orang-orang yang beriman yang sangat berbahagia. Qad aflahal mu'minun. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mari bersama-sama kita bermunajat memohon kepada Allah di hari Jumat yang dijanjikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin hamdas syakirin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah bulan-bulan Rajab kami yang telah berlalu dan berkahilah bulan Sya'ban yang sedang berlangsung dan sampaikanlah, panjangkan umur kami agar kami sampai ke bulan Ramadan, agar kami bisa merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan dan mendapatkan pahala saum di bulan Ramadan, pahala salat malam di bulan Ramadan,
pahala tadarus di bulan Ramadan, pahala membahagiakan fakir miskin di bulan Ramadan. Ya Rabbana, cukupkan rezeki kami untuk menghidupi keluarga kami di bulan Ramadan, membahagiakan anak-anak kami, membahagiakan keluarga kami. Engkau maha kaya ya Allah, darimu berasal segala kekayaan, dan Engkau maha memberi kepada hamba-hamba yang memohon dengan sepenuh hati kepadamu. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, berkahi bulan Sya'ban kami, berkahilah ya Allah, dan sampaikan umur kami hingga ke bulan Ramadan. Allahumma ya Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Engkau tahu, Engkau melihat, Engkau menyaksikan betapa hinanya diri kami ini, betapa banyaknya dosa kami, dan bahkan dosa yang sama sering kami lakukan berulang-ulang. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, betapa lemah diri kami ini, betapa hina diri kami ini. Kami tidak mampu menangkal perbuatan maksiat yang kami lakukan bahkan berulang-ulang. Ya Rabb, kalau bukan karena pertolongan-Mu, maka kami tidak akan mampu meninggalkan kemaksiatan. Kalau bukan karena kekuatan dari-Mu, kami pun tak mampu melaksanakan amanah-amanah serta perintah dari-Mu. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Karenanya ya Allah, tolonglah kami untuk mampu melaksanakan ibadah sebagaimana yang Kau perintahkan, untuk melaksanakan amanah-amanah yang ada di antara kami bersama sesama manusia. Ya Rabbana, kami tak sanggup melaksanakannya tanpa pertolongan-Mu. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tolonglah kami ya Allah untuk melaksanakan amanah kami sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, bahkan sebagai seorang anak kepada orang tua kami. Dan tolonglah kami untuk melaksanakan amanah-amanah keduniaan kami, tugas-tugas profesional kami ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan, dan hanya Engkau yang mampu menolong kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dan sayangi pula kedua orang tua kami. Muliakan mereka yang telah tiada, yang ada di alam barzah ya Allah. Lapangkan kubur mereka selapang timur dan barat. Bebaskan mereka dari siksa kubur, dan berikanlah kebahagiaan, kesehatan, rizki, dan kenikmatan hidup kepada orang tua kami yang masih hidup. Ya Rabbana, mampukan kami membahagiakan orang tua kami yang masih hidup. Ya Rabbana, mampukan kami untuk menjadi anak yang soleh bagi kedua orang tua kami. Rabbana ya Rahman, ya Rahim, ampuni dan sayangi pula keluarga kami, pasangan kami, anak-anak dan keturunan kami. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bahagiakan pasangan kami ya Allah yang begitu setia kepada kami. Berikan kepadanya keridhaan atas kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kami. Kami tidak mampu menyediakan semua yang dia perlukan ya Allah. Semoga pasangan kami ridho kepada kami. Semoga anak-anak kami ridho kepada kami. Karena kami tidak bisa menyediakan semua hal yang harus kami sediakan sebagai orang tua. Bahkan kami kadang-kadang meninggalkan anak-anak kami untuk urusan-urusan tugas kami berhari-hari. Kami titipkan anak-anak kami kepadamu ya Allah. Semoga anak-anak kami ridho dengan kekurangan yang ada pada kami. Dan jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh. Anak-anak yang kemudian membahagiakan kami bukan hanya di dunia, bahkan kelak kami di alam kubur, bahkan kelak kami di alam akhirat. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa keluarga kami. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berikan kepada anak-anak kami dan keturunan kami kehidupan yang baik, lebih baik dari kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Jangan bebani anak-anak dan keturunan kami dengan beban yang sekiranya mereka tidak sanggup mengatasinya. Dan jangan bebani kami ya Allah dengan beban yang sekiranya kami tidak sanggup mengatasinya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, kuatkan hati kami kalau saat ini kami sedang mendapatkan ujian dari-Mu. Kuatkan hati kami kalau hari ini kami sedang ada di tengah-tengah kegagalan. Kuatkan hati kami kalau hari ini kami sedang ada di tengah-tengah ketidakberhasilan. Kami sungguh yakin ya Allah bahwa Engkau tidak pernah keliru dalam menetapkan takdir. Namun kami hanyalah hamba-Mu yang lemah, yang kadang-kadang terjatuh dan terpreset kepada perilaku yang tidak pandai bersyukur. Bahkan kadang-kadang kami lupa kepada-Mu. Karenanya tolonglah kami ya Allah, agar kami senantiasa ingat kepada-Mu dengan segala kebesaran-Mu, dengan segala kemuliaan-Mu. Tolonglah kami ya Allah, agar kami menjadi hamba yang juga senantiasa pandai bersyukur atas nikmat yang Kau karuniakan kepada kami.
Dan tolonglah kami ya Allah, agar kami bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baik penghambaan, agar solat kami menjadi nikmat, agar ibadah kami menjadi nikmat. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhaakumut takasur hatta zurtumul makabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal asr
إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.